benar Tuhan, Kau sungguh berarti dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan keindahan sorgawi dalam hidup ini. Betapa banyak yang sedang kami alami dan sedang kami hadapi di dunia ini. Dalam hidup ini satu-satunya yang luar biasa adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu di hati kami yang sudah kami sediakan seperti tanah yang subur. Biarlah itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Semua kita yang mau mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, satu tema yang akan kita boleh dengarkan bersama hari ini yaitu Kristen. Sama-sama katakan Kristen. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, otomatis semua kita yang ada di sini adalah orang Kristen. Dan tidak ada yang janggal, tidak ada yang ganjil, tidak ada yang mempertanyakan kenapa kita jadi Kristen. Tetapi saya dan saudara mari mau mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa kita disebut Kristen dan Alkitab menuliskan itu, dan biarlah kita menjadi orang Kristen yang benar. Puji Tuhan, tema kita adalah Kristen. Oke, boleh sama-sama kita sebut tema kita. Tema kita adalah Oke, puji Tuhan, hatimu diberkati oleh Tuhan. Kita mau melihat kebenaran firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kitab ini ditulis oleh seorang dokter bernama Dr. Lukas. Dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Dan dia mendedikasikan hidupnya, ya, bagaimana dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu ya dan amin. Mari kita baca sama-sama mulai dari kata mereka. 2, 3 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Amin. Ya, ternyata Kristen ditulis di kitab suci kita. Ya, jadi kenapa kita disebut Kristen? Awalnya adalah orang-orang yang pengikut Yesus, pengikut Kristus. Ya. Saat itu disebut Kristen untuk apa? Untuk ejekan. Oh, lihat itu si Kristen itu. Karena ketika itu ada satu kabar hoak bahwa Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang sudah mati. Nah, jadi yang ngomong itu ya orang Yahudi, bukan orang bukan Yahudi. Akhirnya yang bukan Yahudi juga bisa percaya. Bayangin kalau orang-orang disebut Kristen itu serem. Bukan hanya dipermalukan, bukan hanya dihina, bukan hanya diejek. Tapi banyak di antara mereka diasingkan, dibuang, dibunuh. Masih mau Kristen? Wih, kalau kayak gini nggak apa-apalah Kristen. Tapi ya jangan yang nggak enak itu. Apa yang membuat Kristen itu menjadi berkat sampai hari ini? Karena mereka memberitakan Kristus. Amin. Oh, di tengah-tengah segala persoalan, di tengah masalah, di tengah problem, ternyata murid-murid Yesus, pengikut Tuhan, umat-umat Tuhan saat itu menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mengadakan mujizat-mujizat.
Wow, kalau kita baca sejarahnya sungguh ngeri sekali, ya. Mereka dihalau, disingkirkan dari satu kota ke kota lain. Mereka akhirnya berserak, tidak bisa ketemu dengan keluarganya. Tetapi ketika mereka memberitakan Kristus di dalam hidup mereka, ternyata Kristen itu bukan hanya sebagai ejekan, tetapi mereka melihat di dalam hidup orang Kristen luar biasa. Katakan luar biasa. Mari kita mau lihat apa yang membuat orang Kristen itu luar biasa. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Perhatikan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ternyata orang Kristen itu pilihan Allah. Saudara lihat. Orang Kristen menyebut dirinya anak Tuhan. Bukan hanya anak babe. Bukan hanya anak papa. Tapi anak Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, untuk sekarang yang ada di Indonesia kelihatan sekali mana Kristen, mana bukan. Dari pakaiannya, dari tempat ibadahnya, ya, dari aksesorisnya, ya. Wih, Kristen loh, kok tahu? Satu gereja ya? Enggak. Tetangga ya? Enggak. Kok tahu? Lihat tuh, kalungnya salib. Kalungnya salib langsung disebut Kristen. Enggak salah. Tapi hari ini kita mau belajar. Apa yang membuat saudara tetap yakin sebagai orang Kristen adalah, katakan, iman. Amin? Iya. Saudaraku, keyakinan itu semua orang punya. Tetapi benarkah dia punya iman? Ada orang keyakinannya, wow, yang penting masuk gereja. Pas pulang gereja sama, masuknya enggak benar, keluarnya juga enggak benar. Hari ini dengar, imanmu akan menyatakan bahwa saya dan saudara adalah Kristen sejati. Saya percaya semua kita yang ada di ruangan ini, apapun yang terjadi, saya sangat percaya sampai titik akhir darah penghabisan, saudara akan berkata, saya Kristen. Kenapa? Karena iman yang saudara miliki itu dari yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa kita disebut anak Tuhan, kita punya iman? Lah, hidup kita, maaf, ketika kita nongkrong di tempat tongkrongan, ketika kita olahraga di tempat olahraga, ketika kita makan di tempat kita makan, sepertinya nggak bisa membedakan mana Kristen, mana yang bukan Kristen. Karena waktu makan sama-sama nggak doa. Karena waktu nongkrong sama-sama ngomong yang nggak benar. Kan ini lagi nongkrong. Saya kan bukan di gereja, saya kan bukan dekat pembina RPPI, saya kan bukan dekat Alkitab. Akhirnya omongan kita nggak bisa dibedakan mana Kristen, mana bukan. Oh, kita olahraga, kita suka bermain olahraga. Tapi ketika kita kesel dengan lawan main kita, kita juga ngomong yang tidak pantas. Bahkan yang tidak Kristen sempat ngomong begini, maaf. Sementara kita bilang apa? Maaf lagi, maaf lagi. Halo? Hari ini berkat Tuhan tidak pernah hilang dalam dirimu. Karena apa? Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu adalah Kristus kecil. Artinya apa? Gambaran daripada Yesus. Itu ada di dalam hidup saya dan saudara.
Apa buktinya? Alkitab berkata, Tuhan menjadi manusia. Dan manusia itu ada di dunia. Rohnya, kuasanya dicurahkan buat saya dan saudara. Kita adalah pilihan Allah. Amin. Pilihan itu bicara ketetapan, keputusan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini dengar. Apa yang kita gunakan? Masihkah kita sadar bahwa kita ini memang Kristen? Ketika kita menggunakan uang kita, apakah kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Perhatikan. Kenakanlah belas kasihan. Amin. Masih sayang dengan orang tuanya? Amin. Itu kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita Kristen, mari kita harus tahu apa yang disukai Tuhan. Nah, ini anak remaja, ya ada juga anak muda. Ya, biasanya anak remaja atau anak muda kalau menyukai seseorang, kita tahu orang itu menyukai kita atau tidak, gampang. Kalau dia tahu apa yang kita sukai. Itu rahasianya. Jadi cowok yang gak benar, cewek yang gak benar dari situ. Saya suka ibadah, dia gak suka ibadah, berarti cintanya palsu. Saya suka jujur, dia gak suka jujur, berarti gak bisa diharapkan. Kita enggak, dibohongin ya mau, disakiti, ngomel-ngomel. Apa kesukaan Tuhan? Siapa yang tahu? Saya mau beritahu, kesukaan Tuhan adalah dipuji. Amin. Amin. Iya. Jadi kalau kau suka menghormati orang tuamu, suka memuji temanmu, sebenarnya sedang memuliakan Tuhan. Amin. Ih, bagus ya bajumu hari ini. Apa lawan suka? Tidak suka. Betul? Kalau suka itu biasanya pakai kata cinta. Kalau tidak suka biasanya pakai kata apa? Yang jujur hanya satu orang. Yang lainnya nggak mau ngomong, takut nanti, masa saya benci dia. Suka itu cinta, tidak suka itu. Mari kita sukai apa yang disukai oleh Tuhan. Itulah Kristen, katakan amin. Ngecek pasanganmu itu benar atau tidak. Lihat aja, dia cinta nggak sama saya? Dia menyukai nggak apa yang kau sukai? Kalau kesukaanmu setan dan dia juga suka dengan setan, berarti memang kalian pengen ketemu setan. Tapi kalau cintanya kepada Tuhan luar biasa, lihat. Hidupmu, masa depanmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan berkati. Halo, yang masih galau dengan pasangannya, apakah dia cinta atau tidak? Lihat aja apa yang disukai dia. Sebelum berkeluarga ngomong dulu sekarang, aku gak suka kalau kamu malas ke gereja. Jangan gitu dong, cintaku kan besar padamu. Iya ya, kan kalau dia gak ke gereja, besok juga pasti dia mau kok. Suka sekali permainan-permainan yang tidak benar. Sukailah apa yang disukai Tuhan. Katakan amin. Bencilah apa yang dibenci oleh Tuhan. Itulah Kristen. Gampang kan? Ya. Loh. Terus kalau ada yang orang
tidak suka terus dibiarin dong. No. Dengar firman Tuhan bilang, kenakanlah belas kasihan. Jelasin, benar, besok mau setia? Iya. Lihat, iyanya, iya. Atau iya yang hebat. Suksesmu masa depan ditentukan hari ini. Kenapa galau dan kacau? Karena apa? Memang kitanya galau dan kacau. Dan kita nggak bisa tahu masa depan kita. Betul. Karena hanya Tuhan yang bisa tahu masa depan kita. Supaya kita tahu masa depan kita, berharaplah terus kepada Tuhan. Belas kasihan, kemurahan. Amin. Wow. Ini ternyata yang disukai oleh Tuhan. Apalagi yang disukai oleh Tuhan? Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini kau diberkati, kalau pengen diberkati, mari kenakan belas kasihan. Biasanya muka yang memiliki belas kasihan itu senyum atau cemberut? Senyum atau cemberut? Iya. Walaupun pakai masker ketahuan loh yang senyum sama tidak. Jangan kau pikir karena ada masker gak ketahuan. Karena terpancar. Mau diberkati Tuhan sebagai orang Kristen, biarlah miliki kemurahan. Amin. Apa itu kemurahan? Apakah diskon? No. Kemurahan adalah kita mengikuti rencana Tuhan. Kalau naik motor kemurahan itu pakai helm. Amin. Nah itu kemurahan itu. Jangan bilang darah Yesus lindungi saya tapi gak pakai helm. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu itu jumlah pengikut Kristus masih sedikit daripada orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi Alkitab mencatat dan terbukti sampai hari ini mereka bertambah-tambah. Apa yang membuat engkau bertambah? Katakan setia. Amin. Ini bukan kursi panas. Ini bukan juga kita hanya menunjukkan bahwa kita ibadah. Tetapi di hati ini kita punya identitas yang jelas bahwa kita mau setia. Yang percaya bahwa dia Kristen, boleh kau taruh tanganmu di dadamu. Amin. Bunyi jantungnya. Bunyi jantungnya artinya. Jangan bilang deg-degan. Yang percaya bahwa dia Kristen taruh tangannya di dada. Artinya, bunyi kan? Artinya apa sekarang? Hah? Hidup. Keren jawabannya. Itu keren banget. Hidup. Tahu yang hidup itu? Orang yang hiduplah yang akan menerima mujizat dan kuasa pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Katakan amin. Iya ya, masih hidup kok. Jangan setiap jantungmu bunyi, kapan lagi saya ditolong? Kenapa orang selalu melakukan begini sama saya? Susah sekali hidup ini, jangan. Hidup. Pelajaran apa yang hari ini engkau tidak bisa selesaikan? Bunyi, artinya hidup. Amin. Amin. Hidupmu mau nilai C atau nilai A? Mau nilai C atau A? Itu baru nilai loh. Kristenmu
Mau sorga atau neraka? Nilai saja kita harus bisa buktikan, tidak mau yang rendah, maunya yang terbaik. Tapi kadang kita lupa bahwa yang kita lakukan ini Kristen sorga atau Kristen neraka. Loh, orang Kristen bisa masuk neraka, padahal punya iman. Lah kok bisa? Orang Kristen, anak Tuhan, ke gereja, punya iman, masuk neraka. Lah, maksudnya gimana ini? Kok gak masuk akal ya? Harusnya kan Kristen, anak Tuhan, terus punya iman, masuk gereja, diberkati, masuk surga. Wih, keren, amin? Amin? Kok bisa Kristen masuk neraka? Imannya gak pernah dilakukan. Iblis tahu bahwa imanmu luar biasa. Akhirnya iman kita tidak lagi seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, sikap kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini bersyukurlah kita punya keputusan bahwa kita adalah Kristen pilihan Allah. Katakan amin. Dan sekarang sukai apa yang Tuhan sukai. Tuhan suka saya mengampuni, berarti saya harus mengampuni. Tuhan mau saya sabar, berarti saya harus sabar. Ketika kita melakukannya, itulah cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita hubungan dengan seseorang terus dia nggak mencintai kita? Hambar. Ada yang saudara cintai tapi orang itu tidak suka dengan saudara, salah sendiri. Sudah tahu orang itu gak suka sama saudara, tapi saudara cintai mati-matian. Saya mau bilang hari ini, Tuhan mencintaimu bukan hanya karena mengasihimu, tapi Dia mau mati untuk saya dan saudara. Bukan karena berkatnya, bukan karena mujizatnya, tapi Dia mau mati buat saya dan saudara supaya apa? Hidup kekal yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama katakan Kristen. Masih bunyi jantungnya? Artinya hidupmu berkuasa. Hidupmu merasakan pertolongan Tuhan. Hidupmu semakin diberkati Tuhan. Pegang itu. Aku percaya Tuhan. Orang tua aku akan diberkati Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sedang kerja di Batam. Dia dari Sumatera Utara. Saya ketemu waktu saya pelayanan di Batam. Dan akhirnya setelah pertemuan dan kami layani beberapa bulan kemudian dia bersaksi. Lalu orang tuanya nanya, sudah kerja kau nak? Sudah Bapak. Betulnya nak? Iya Bapak. Apa pekerjaanmu? Karena di sini semua orang nanya. Anakku yang ganteng itu sekarang sudah kerja. Terus aku jawab apalah? Apa sih kerjamu di sana nak? Dia bilang, Ma, Bapak kerja saya di Batam CS. Wow. Namanya mama-mama, bapak-bapak di huta-huta, di kampung-kampung.
CS itu apa? Dia langsung, ayah apa sih kerja anakmu di Batam? Lalu orang tuanya bilang, CS. Buh, hebat itu, CS. Wow, mungkin kurang jelas kau dengar, mungkin CSO katanya. Apa itu CSO? Nah, CS-nya udah ganti jadi CSO. Lalu orang yang pernah dari kota bilang begini, itu hebat itu, pemimpin itu. Nah, padahal dia hanya CS. Tahu CS? Dia S1 cleaning service. Dan karena dia karyawan baru yang memaksakan diri harus bekerja, dia bilang begini, sudah habis uang yang dikasih mama saya sama bapak saya. Tolonglah Pak, pokoknya saya kerja apa saja di sini. Ya sudah, kau bersih-bersih kamar mandi. Itu kamar mandi tempat karyawan yang ribuan bolak-balik keluar. Berarti sudah tahu kan aromanya. 10 kali semprot parfum pun gak mempan. Tapi karena dia sudah punya niat untuk bekerja, ya dia bekerja. Padahal dia punya ijazah S1. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Orang tuanya bilang, nakku kirimlah dulu hasil pekerjaanmu. Pengenlah mama sama bapak rasakan di sini, dikirimnya. Dengan syarat dia hanya 1 kali makan 1 hari. Dia hanya makan 1 kali 1 hari. Untuk apa? Supaya uang makannya yang 2 kali itu dikirimnya sama mamanya. Karena untuk gajinya saja, untuk bayar kos-kosannya sudah habis. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika kami sama-sama berdoa, ternyata dia melihat dalam dirinya bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Dia mulai setia baca Alkitab, dia setia ikut persekutuan doa, dia setia di dalam ibadah-ibadah, dia setia berdoa. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Capek ya jadi orang Kristen kalau kayak gini terus ya. Makanya maaf, kita hanya sampah masyarakat. Kita disebut Kristen tapi hanya bisa kalau diejek ngamuk, kalau diomongin gak terima. Padahal tidak ada Kristennya lagi dalam dirinya. Hanya simbol saja. Dengar hari ini kesaksian nyata dan luar biasa. Suatu hari yang punya perusahaan itu datang mendadak. Dia masuk sampai ke tempat karyawan-karyawan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba yang namanya sudah kebelet. Nggak mungkin harus cari WC yang terbaik, yang jauh. Udah, saya gak kuat lagi, jangan di sini Pak, katanya. Ya sudah, dia masuk ke WC karyawan. Namanya juga udah kebelet. Anak Tuhan yang saya saksikan ini, yang setia, yang percaya bahwa Tuhan selalu buka jalan dengan apapun yang dikerjakannya. Dengar. Tiba-tiba waktu orang itu datang, Roh Kudus bicara kepada hatinya. Bilang begini, ngomong sama orang itu. Bahwa Tuhan begini. Jelas sekali dia bilang. Dia bilang, Pak Nem, jelas sekali saya dengar suara itu. Apakah langsung dia ngomong? Enggak berani. Kan namanya maaf masuk WC kan, kalau WC umum itu ngantri kan. Bos mau apapun kalau ada orang di dalam yang antri. Dia mau ngomong enggak berani. Dia mau ngomong enggak berani. Suara itu bilang sampaikan. Akhirnya yang punya perusahaan itu keluar dari WC. Tiba-tiba dia bilang, Bapak saya bisa bicara, ada apa?
Bapak saya bilang, kok jadi bapak, dia bilang. Bapak begini. Oh gitu ya? Iya. Lalu yang punya perusahaan itu masuk ke kantor dan pulang. Pas pulang gak tenang. Itu kesaksiannya. Balik lagi dia, ada apa? Wah, yang punya perusahaan itu bilang gini, saya pengen ngomong sama yang bagian cleaning service waktu saya datang. Dicek bagian siapa itu, bagian anak Tuhan ini. Panggilan ke kantor itu antara dipecat dan ditegur. Gak mungkin panggilan itu langsung naik gaji. Orang sudah mulai bertanya, kemarin kenapa kamu gak bersin ya? Kau ngomong, saya lihat kau memang ngomong, kau kayaknya gak benar. Teruslah ketakutan dan ketakutan itu muncul. Puji Tuhan, katakan Kristen. Tahu Kristen itu dia panggil Tuhannya apa? Bapa. Berarti ada hubungan kan? Lalu yang punya perusahaan bilang, kok bisa tahu bapakmu soal saya? Iya, bapak saya ngomong katanya bapak begini. Bapakmu yang mana? Bapakku di sorga. Mana tepuk tangannya? Dia kasih tahu apa yang terjadi di perusahaan itu. Dan bos itu bilang, yang punya perusahaan itu bilang sama direktur yang ada di situ. Bikin dia di kantor ini. Bayangkan dari CS akhirnya jadi CSO. Melihat hidupmu, keluargamu, dan hari-harimu mungkin ya maaf gitu loh. Nggak tahu apa yang mau diceritakan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu. Ketika saya baca firman ini. Kristen itu perbuatannya perbuatan yang ajaib. Amin. Tuhan pasti menolongmu. Kenapa? Bapa Sorgawi ada untukmu selamanya. Waktu kau kecewa. Kecewamu mungkin paling berat. Karena apa? Enggak sesuai harapan dengan kenyataan. Atau apa sajalah, apeskah? Selalu gagalkah? Hari ini dengar, aku Kristen, aku punya Bapa di sorga. Surat cintanya buka setiap hari, yaitu Alkitab. Suaranya dengar baik-baik ketika engkau menyembah dan berdoa. Oh, gimana sih kuasa Tuhan itu dahsyat. Bernyanyilah. Saudaraku, saya tidak anti dengan lagu-lagu selain lagu rohani. Tetapi kalau lagu-lagu yang menyesatkan, saya tidak nyanyi. Saudaraku, dengar. Nyanyikan lagu rohani. Karena engkau yakin kau punya Bapa di sorga. Saya mau tantang anak muda, anak remaja hari ini. Lihat, firman Tuhan berkata masa depanmu masa depan yang penuh harapan. Itu bukan katanya, tapi pasti. Jantungmu bunyi, kau akan berkata, cita-citaku kuserahkan sama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku yakin Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan tidak pernah meninggalkanku, Tuhan tidak pernah meninggalkanku dan membiarkanku sendiri. Aku percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kau punya kesempatan ketemu sama anak Tuhan yang di Batam ini, pasti kau bilang sama pengalaman kita. Pengalaman yang lebih luar biasa kau akan alami. 5 roti dan 2 ikan berapa orang yang makan? Masuk akal? Saudara, mungkin gajimu hanya untuk 1 minggu.
Minggu kedua ngutang. Minggu ketiga ngutang. Minggu keempat ngutang. Gaji berikutnya ya ngutang. Dengar hari ini. Bapa, engkau baik. Bangga saudara menjadi Kristen? Yang bangga menjadi Kristen, mari bangkit berdiri. Haleluya. Pastikan orang yang di sebelahmu hari Minggu datang. Amin. Amin. Ya, coba lihat dulu kiri kananmu. Bilang, kau yang ngajak saya atau saya yang ngajak kamu? Bilang dulu. Amin. Amin. Sekarang lihat ke belakang. Kau yang ngajak saya atau kamu yang ngajak saya? Amin. Wih, Kristen itu berani loh, amin. Bilang sebelahmu, kau sudah lihat mukaku, muka orang yang diberkati? Oke. Yang percaya, ini siapa ini namanya pemain keyboard ini? Oh, Selona. Yang percaya Selona orang yang diberkati, tepuk tangan. Yang tidak percaya bahwa Selona tidak punya masa depan, silakan menangis. Enggak ada kan? Gampang tuh ngecek imanmu. Amin. Berikutnya, yang percaya bahwa Joses adalah orang yang diberkati, tepuk tangannya lebih keras. Joses, kalau sudah aman, tidak pakai masker, anak RPP mau diajak makan-makan sama Joses. Amin. Amin. Ingat tepuk tangan kau hanya. Pasti kau bilang gini, betulnya itu. Aku pun gak pernah ketemu Joses. Yang mana Joses itu? Itu loh Joses. Ya, ajak makan dia. Untuk sekarang dia gak mau. Nanti pasti mau. Amin. Amin. Tepuk tangannya silakan. Yang percaya Joses adalah anak baik, tepuk tangan lebih keras. Wih, kalah kalian sama tepuk tangannya si Fanfan. Padahal si Fanfan bawa beban loh, bawa gitar loh. Sampai dia gini kan keras. Yang percaya Joses anak baik, tepuk tangannya yang luar biasa. Nah, ini lagi. Muncul, amin. Yohana Borumanik, amin. Yang percaya Yohana Borumanik punya masa depan, katakan puji Tuhan. Haleluya. Cinta mi. Wih, cintanya untuk saya, katanya. Untuk dianya kan. Oke, yang percaya cinta mi diberkati Tuhan, tepuk tangan. Yang percaya bahwa Fanfan akan pengusaha sukses, tepuk tangan. Oh, ada lagi Lewi, walaupun banyak ya, banyak apa itu? Simbal ya namanya ya. Iya. Tetapi muka Kristennya asli, tepuk tangan. Besok sudah pasti hari Senin, betul? Imanmu pastikan besok lebih hebat dari sekarang. Dengar, ibadah kita hanya seminggu sekali. Tapi kalau Kristennya dibangun dari hari ke hari, lihat, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Taruh kedua tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku mencintaimu selamanya. Mungkin kita masih mengalami kekecewaan, tapi katakanlah bahwa Tuhan satu-satunya yang sanggup menolongmu. Ketika engkau yakin bahwa Tuhan menolongmu, memberkatimu, menyembuhkanmu, memberikan kau harapan yang luar biasa, angkat tangan kananmu ke atas sebagai bukti bahwa engkau percaya janji Tuhan dalam dirimu.
Ketika engkau mengangkat tanganmu ke atas, biarlah mulai hari ini jadilah engkau sebagai anak Tuhan. Haleluya. Dengar, iblis tidak mau kita menang, iblis maunya kita kalah. Ketika pikiranmu mulai dikacaukan, panggil nama Yesus. Ketika harapan itu sudah mulai pudar, panggil nama Yesus. Haleluya. Engkau yang mengangkat tangan saat ini, engkau adalah orang-orang yang punya pengharapan. Haleluya. Hari ini engkau yang sedang bergumul dengan masa depanmu, angkatlah tanganmu bukan karena dilihat orang, tapi karena engkau sedang percaya Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Angkat tanganmu dua-dua, dan kau mulai menyadari bahwa hidupmu sudah dipulihkan, dosamu diampuni oleh Tuhan. Bersiaplah untuk menerima berkat yang luar biasa. Terjadilah semangat di dalam ibadah kita setiap hari Minggu. Terjadilah perubahan hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Di pekerjaan, di perjalanan, di rumah. Dengar, kita Kristen bukan sembarangan, bukan hanya sebuah agama, tapi kita adalah anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan langsung dalam hidupmu. Haleluya. Engkau yang mengangkat kedua tanganmu hari ini, tidak ada lagi keraguan. Kesedihanmu yang pernah ada sekian lama, hari ini Tuhan berikan penghiburan. Kurala makasih kinarala. Terus kau mengangkat Tuhan dan rasakan lawatan Tuhan saat ini. Kinala mana. Tuhan datang kepadamu dan Dia menghampirimu dan memelukmu. Mungkin kau rindu dengan seseorang yang begitu kau kagumi, yang begitu kau sayangi selama ini, namun kau tidak mendapatkan lagi. Hari ini dengar, Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Rasakan Dia datang padamu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau yang selama ini tidak percaya akan janji Tuhan, harus engkau percaya. Karena ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat saat ini jamah Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus. Kota ini akan merasakan kehadiran anak-anak Tuhan. Di setiap sudut, di setiap jalan, di setiap tempat, dimanapun kami berada, kekudusan-Mu sedang terjadi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, kami yakin janji-Mu terjadi saat ini. Haleluya. Engkau yang mau berdoa buat orang tuamu, doakan mereka saat ini. Doakan, berkati Tuhan. Doakan orang tuamu saat ini. Tuhan, aku berdoa memberkati orang tuamu. Tuhan tahu saat ini isi hatimu, tapi engkau akan merasakan bagaimana cara Tuhan luar biasa dalam dirimu saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan turunkan tanganmu. Saya minta semuanya boleh duduk kembali. Tidak perlu engkau lihat kiri dan kanan. Bagi anak muda atau anak remaja, siapapun yang hadir saat ini dalam ibadah ini, remaja, pemuda, engkau yang punya pergumulan, mari engkau bangkit berdiri dan maju ke depan. Kau akan didoakan hamba-hamba Tuhan. Dan ketika engkau melangkah, ketika engkau bangkit berdiri dan melangkah ke depan, engkau semakin mantapkan dirimu bahwa engkau ada di pihaknya Tuhan.
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun pergumulanmu, apakah sekolahmu, apakah cita-citamu, apakah orang tuamu, silakan bangkit berdiri dan maju ke depan. Kami akan mendoakanmu. Haleluya Yesus, kirana mana ya sinarala mana. Kiara lama ya se, ura lama ya se. Sira lama-lama, jangan malu-malu. Mari bangkit berdiri dan maju kau ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama dan kau akan melangkah dengan iman dalam dirimu saat ini. Engkau tidak lagi menjadi orang yang ragu-ragu. Engkau tidak lagi menjadi orang yang hanya memiliki hidup lama. Tapi mulai hari ini kau akan melihat di dalam dirimu ada power, ada kuasa yang dari Tuhan dalam dirimu. Mari siapa lagi? Haleluya. Amin Tuhan. Sikira lama. Haleluya. Kau yang sudah maju ke depan, pastikan kau punya iman kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini tangan Tuhan sedang menjamah. Mari engkau yang sudah maju ke depan, boleh balik kanan. Haleluya. Mari yang ada di tempat duduk, angkat tanganmu. Arahkan tanganmu. Haleluya, haleluya. Kuatkan hati mereka Tuhan. Kalau ada di antara engkau yang putus asa, melihat semuanya seperti tidak indah lagi, hari ini dengar Tuhan yang menjanjikan yang lebih indah kepada dirimu. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Jangan ada yang lihat ke depan, ke kiri atau ke belakang. Tuhan berkata saat ini masih ada anak muda yang memiliki sakit hati yang begitu luar biasa di dalam hatinya. Tuhan mau pulihkan kau saat ini. Memang dia yang salah. Memang dia selalu yang menyakiti hatimu. Tapi hari ini kau akan menjadi Kristen yang diberkati Tuhan. Tuhan tahu bagaimana penderitaanmu. Tuhan tahu bagaimana kesulitanmu. Tapi hari ini jangan simpan lagi kebencian itu di dalam hatimu. Siapapun engkau saat ini yang sedang duduk, majulah ke depan. Tuhan mau pulihkan engkau. Engkau tidak lagi tersakiti karena engkau punya Tuhan yang luar biasa dalam dirimu. Haleluya. Mari, enggak usah malu. Saya tidak perlu sebut namamu, tapi bangkitlah berdiri. Majulah ke depan dan engkau akan siap didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan buat hatimu menjadi kuat dan teguh. Tuhan akan buat hatimu menjadi penuh dengan ucapan syukur. Mari, majulah. Tuhan ingatkan saat ini, begitu banyak yang kau rasakan selama ini, sehingga sakit hati itu terus saja menyakiti dirimu. Hari ini kau akan berkata, aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Bapa Surgawi. Mungkin engkau dihabisi perasaanmu, tapi hari ini dengar, kau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kau punya Bapa Surgawi yang sangat mencintaimu. Dan hari ini lihat,
Kekristenanmu akan membawa perubahan-perubahan dalam dirimu. Dan masa depan itu kau akan miliki. Haleluya, haleluya. Mari hamba Tuhan bangkit berdiri, doakan mereka. Sering arti kehadiran-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami. Amin. Amin Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar batu. Yang sudah didoakan boleh duduk. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, yes, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, terjadi kebangunan rohani di RPPI Majalengka. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Yes, haleluya. Dan besar kasih-Mu. Amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan terjadi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan mengalir dalam dirimu saat ini. Kau punya keyakinan dan kau punya kemenangan, dan kau akan melihat bagaimana janji Tuhan terjadi dalam dirimu. Haleluya Yesus. Penuh damai, aman dan sejahtera. Jangan takut.
Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam diri. Dalam nama Yesus. 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 Tuhan tolong dia. Tuhan buat dia percaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ketakutannya Tuhan biarlah saat ini dibebaskan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mencintaimu. Tuhan mengasihimu. Kau harus percaya mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Tuhan yang menjamahmu saat ini. Tuhan pulihkan hatimu. Tuhan buat engkau percaya. Bebaskan saat ini. Terus mengampuni. Karena berkat Tuhan melimpah dalam dirimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidupmu akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Amin.
puji Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang kami terima melalui berkat Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.